Selamat malam, izin saya dengan Sulfur Pemadi, NIM 2403010020885 akan menjelaskan tentang analisis perbandingan profil risiko dan kualitas aset, yaitu mengurai trade-off risk appetite, LPI, dan industri perbankan komersil. Latar belakangnya adalah studi ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan profil risiko dan kualitas aset, khususnya rasio kredit bermasalah atau NPF atau NPL, non-performing loan, antara LPI atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan industri perbankan komersial di Indonesia. Sebagai lembaga berstatus sui generis, LPI bertujuan untuk mengemban mandat pembangunan development mandat dengan menerapkan prinsip additionality, yaitu membiayai sektor ekspor dan pasar non-tradisional yang cenderung dihindari oleh perbankan komersil atau yang bersifat risk averse atau menghindari risiko. Untuk mengatasi kegagalan pasar tersebut, negara hadir melalui pembentukan ekspor agency di Indonesia. Plan ini dijalankan secara spesifik oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia berdasarkan UU nomor 2 tahun 2009. Dan sebagai informasi, LPI ini sekarang bekerja sebagai SMV atau Special Mission Vehicle di bawah Kementerian Keuangan. Implikasi atas trade-off tersebut terlihat nyata. Trade-off untuk hmm, hadir hadir kepada eksportir-eksportir dengan risiko yang tinggi, ada trade-off, yaitu terdapat disparitas pada rasio kualitas aset. Berdasarkan data OJK, rata-rata NPL gross industri perbankan komersil nasional mampu dijaga secara konsisten di bawah ambang batas aman 3%, sementara LPI ini berada di angka 29%-an. Kondisi ini menimbulkan dilema evaluasi kinerja. Bagaimana mengukur performa LPI murni berdasarkan kriteria dan indikator kehati-hatian perbankan komersil dapat mengabaikan kontribusi strategisnya terhadap perekonomian, sementara membiarkan tingkat NPL yang tinggi tanpa mitigasi yang memadai berpotensi mengancam keberlanjutan finansial lembaga itu sendiri. Urusan masalah yang hadir pada apaan ini adalah bagaimana perbandingan profil risiko dan indikator kualitas aset, khususnya rasio NPL, antara LPI dan industri perbankan nasional yang lainnya. Yang kedua, faktor-faktor internal dan eksternal apa saja yang menyebabkan terjadinya disparitas tingkat NPL antara LPI sebagai lembaga sui generis dan industri perbankan umum. Yang ketiga adalah bagaimana strategi penyelarasan yang ideal antara pelaksanaan mandat risk appetite LPI dan penerapan prinsip kehati-hatian atau prudent principle guna menjaga kualitas aset yang berkelanjutan. Sekarang yang akan kita bahas adalah profil dan risk appetite. Perbedaan profil risiko LPI dan bank komersil sebagai berawal dari perbedaan tujuan kelembagaan. Bank umum pada prinsipnya mengalokasikan dana pada segmen yang memenuhi standar kelaikan komersil, menghasilkan imbal hasil sepadan dengan risiko dan tidak melampaui batas modal serta likuiditas. Sementara LPI itu harus menjaga kelaikan pembiayaan, tetapi keputusan portofolionya dibentuk oleh mandat tambahan, yaitu untuk mengisi kesenjangan pasar pembiayaan ekspor. Jadi, jika perbankan nasional untuk memberikan kredit kepada orang dengan risk profile yang bisa diukur melalui agunan-agunannya, untuk LPI ini khusus membiayai khususnya eksportir. Jadi untuk eksportir dengan risk profile yang cukup tinggi di mana bank tidak mampu mengcovernya, LPI akan hadir untuk membiayai tersebut. Cuman risk ini memang terpancar dari data NPL LPI yang cukup tinggi. Selanjutnya, berikut adalah komparasi profil kelembagaan dan risk appetite dari LPI dan perbankan. Nah, jika perbankan ini adalah intermediasi keuangan dan penciptaan imbal hasil komersil dengan tetap memenuhi ketentuan prudensial, sementara mandat utama LPI sudah berbeda, yaitu mendorong ekspor nasional melalui pembiayaan, penjaminan asuransi, dan jasa konsultasi, termasuk pengisian kesenjangan pasar. Nah, target debitur nih yang sangat membedakan. Untuk LPI adalah eksportir langsung atau tidak langsung, UMKM ekspor, proyek atau transaksi strategis, serta pelaku usaha yang memasuki pasar tujuan baru atau ekspor ke luar negeri. Sementara perbankan komersil itu adalah pasarnya segmen korporasi, komersil, UMKM, retail, dan konsumen yang memenuhi kriteria kelayakan dan strategi bisnis pada masing-masing. Uh, untuk risiko dominan dari LPI yaitu risiko debitur, pembeli luar negeri, negara tujuan, komoditas, falas,
tenor panjang, dan konsentrasi ke sektor ekspor. Sementara untuk perbankan komersil yaitu risiko kredit domestik, konsentrasi portofolio, suku bunga, likuiditas pasar, operasional, dan risiko konsumen. Nah, kita loncat ke yang paling bawah langsung karena ini cukup panjang, bisa dibaca langsung di tabel ini. Untuk indikator kinerja LPI itu kualitas aset dan profitabilitas perlu dibaca bersama. Nilai ekspor yang didukung, ekspor BU, pasar BU, dan additionality. Sementara untuk perbankan komersil umumnya itu kualitas aset, profitabilitas, efisiensi, pertumbuhan kredit, likuiditas, dan kecukupan modal. Ini adalah yang dinilai dari industri perbankan nasional. Bagaimana dengan mitigasinya? Ini yang cukup penting juga. Penjaminan ekspor, co-financing, sindikasi, dan pemisahan risiko PKE atau penugasan khusus ekspor. Sementara untuk perbankan komersil, agunan, scoring, konvenan, diversifikasi, JKPN, asuransi, penjaminan, dan transfer risiko. Kita next saja. Ini adalah perbandingan NPL atau NPF dari LPI dan industri perbankan. Ada NPF chart dan JKPN coverage. Bisa kita lihat untuk non-performing loan-nya ini angka LPI cukup tinggi di angka 43%, sementara perbankan nasional di angka 2%. Ini menunjukkan betapa risikonya pasar debitur yang diberikan modal oleh LPI. Beda dengan industri perbankan, LPI menangkap risiko macet yang cukup tinggi di sini. Selanjutnya ada perbaikan kinerja pada tahun 2024 yang turun menjadi 29%, meskipun angkanya tetap hampir 15 kali lipat daripada industri perbankan nasional. Untuk chartnya tidak terlalu jauh selisihnya. Sementara JKPN coverage itu untuk industri perbankan itu jauh lebih tinggi, hampir 9 kali lipat daripada LPI. Mengapa terjadi disparitas aset? Yang pertama adalah faktor eksternal, adanya harga komoditas, fluktuasinya, geopolitik, permintaan global, nilai tukar, dan country risk. Yang kedua adalah kebijakan PKE atau penugasan khusus ekspor. Risiko ini bercampur dengan portofolio reguler dan pricing. Yang ketiga adalah underwriting, yaitu data lemah. Yang keempat adalah monitoring. Di sini perlu ada sistem EWS atau early warning system untuk pengawasan kontrak ekspor terbatas. Selanjutnya adalah legasi aset, yaitu portofolio bermasalah lama yang macet ini akan selamanya mengganggu kinerja LPI apabila tidak ditindak secara khusus. Yang terakhir adalah bagaimana strategi penyehatan dan model evaluasi dari LPI. Yang pertama adalah ring fencing. Ring fencing yaitu pisahkan penugasan khusus ekspor, reguler, dan legasi aset. Kita petakan nih piutang-piutang mana saja yang memang PKE, reguler, dan legasi aset. Ya, jika kita sudah klasterisasi, kita akan tahu bagaimana cara menghandle-nya. Yang kedua adalah credit governance, yaitu perkuat underwriting dan challenge function. Fokus ke arus kasnya, bukan ke agunan yang diberikan saat pemberian kredit. Yang ketiga adalah EWS ekspor atau early warning system ekspor, yaitu pantau pembayaran, bayar komoditas, FX, dan covenant. Yang keempat adalah risk sharing, yaitu sindikasi, co-financing, penjaminan, asuransi. Libatkan pihak lain untuk terlibat pada risiko ini. Terus selanjutnya ada legacy workout, yaitu adanya unit recovery khusus dengan target cure dan recovery rate. Yang terakhir adalah bagaimana mengevaluasinya, yaitu ada CKPN dan stress test, uji skenario komoditas, FX buyer, dan geopolitik. Kita kombinasikan dari semua faktor ini untuk menentukan seperti apa sih risiko yang dihadapi oleh LPI. Mungkin demikian yang dapat saya paparkan. Semoga dapat menambah ilmu baru khususnya untuk saya atau untuk para pendengar paparan ini. Terima kasih.